Tinggalkan Mas Getran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nadia Puspitaningrum. Saya dari Universitas Ti Kubang Semarang, jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas audit investigatif yang diampu oleh Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho. Materi yang akan saya sampaikan adalah teknik audit investigatif, wawancara, dan interogasi. NIM saya adalah 1805720003. Oh ya, sebelum memulai kegiatan, sebaiknya kita menggunakan hand sanitizer. Karena di tengah pandemi ini, yang dapat menjaga kesehatan tubuh kita atau terjaga dari virus dan berbagai macam penyakit adalah kita sendiri. Dan untuk keluar rumah, sebaiknya kita menggunakan masker. Dan untuk kesehatan kita sendiri, sebaiknya kita stay at home aja ya. Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak. Ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M. Pesan ibu, tetap pakai masker, cuci tangan. Kita semua harus kompak, harus tetap semangat. Untuk memutus mata rantai COVID-19. Hindarilah kerumunan dan selalu menjaga jarak. Kita harus membiasakan gaya hidup yang baru, disiplin, dan komitmen. Agar kita bisa beraktivitas kembali dengan normal. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. A few moments later, a few inches later, 2 hours later, 1 eternity later. Nah, teman-teman, kita udah masuk ke materi. Yang pertama-tama, kita akan membahas tentang teknik audit investigatif. Sebelum masuk ke wawancara dan interogasi, sebaiknya kita memahami dulu, apa sih audit investigatif itu? Jadi, audit investigatif adalah proses mencari, menemukan, mengumpulkan, dan menganalisis serta mengevaluasi bukti-bukti secara sistematis oleh pihak yang kompeten dan independen untuk mengungkapkan fakta atau kejadian yang sebenarnya tentang indikasi tindak pidana korupsi dan atau tujuan spesifik lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sebenarnya sering kita jumpa itu adalah fraud atau tindakan kecurangan yang dilakukan di dalam suatu entitas. Audit investigatif ini selain menemukan dan mengumpulkan, dia juga menganalisis. Setelah dikumpulkan dan ditemukan, akhirnya dianalisis untuk memperkuat bukti-bukti tersebut. Selanjutnya kita akan masuk ke sasaran audit investigatif. Jadi, sasaran dari audit investigatif ini adalah kegiatan-kegiatan yang di dalamnya diduga terjadi penyimpangan dari peraturan yang berlaku, seperti penyimpangan fraud atau kecurangan, korupsi. Ini ada banyak, ada penyalahgunaan laporan keuangan, ada penyalahgunaan aset maksud saya, terus ada kecurangan dalam laporan keuangan. Itu yang sering dibahas di audit investigatif ini. Jadi penyimpangan tersebut
itu melanggar peraturan yang berlaku. Jadi, sasaran audit investigatif adalah penyimpangan tersebut yang dilakukan oleh seseorang. Kemudian kita akan masuk ke membedakan investigator dan investigasi. Jadi, investigator itu adalah orang yang melakukan investigasi, sedangkan investigasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh investigator seperti menganalisis, menemukan, dan mengumpulkan bukti-bukti untuk menjadikan bukti itu menjadi andal dan dalam tahap-tahap seperti wawancara, interogasi, dan di tahap pengadilan. Selanjutnya, nah kalian tahu nggak sih setelah menemukan banyak fakta, informasi melalui bukti-bukti yang telah diperoleh, jadi tugasnya investigator itu adalah melakukan tahap selanjutnya yaitu wawancara. Nih, ini adalah tahap dari setelah menemukan bukti dan informasi yang telah diperoleh, yaitu melakukan wawancara. Wawancara ini bertujuan untuk meyakinkan bahwa bukti-bukti yang diperoleh itu adalah kompeten dan akan bisa menghasilkan dasar penyusunan laporan hasil audit investigatif atau LHAI untuk memperdalam hasil tersebut. Jadi, penyimpangan yang telah terjadi itu dikumpulkan bukti-buktinya untuk diwawancara agar bukti tersebut kompeten atau bisa menjadi dasar penyusunan laporan hasil audit investigasi. Kemudian setelah melakukan wawancara, ada masuk ke tahap selanjutnya yaitu interogasi, memperdalam hasil dari wawancara tersebut. Dalam interogasi ini lebih spesifik ke sistematis yang benar-benar memang diacukan pada untuk memperoleh tujuan dari suatu interogasi tersebut atau dari wawancara juga. Jadi memperoleh pelaku itu siapa saja yang terkait dalam kejadian penyimpangan tersebut, apa saja yang disimpangkan, dan bagaimana penyimpangan itu bisa terjadi. Selanjutnya, definisi umum dari wawancara dan interogasi adalah merupakan suatu teknik atau alat investigasi yang sangat penting. Banyak orang, termasuk profesional dalam bidang penyelidikan, mengacaukan istilah wawancara atau interview dengan istilah interogasi atau interrogation, menanyai, atau sering kita temui di tengah-tengah kehidupan sosial ini proses-proses untuk melamar kerja. Hampir sama seperti itu, tapi kalau dalam tahap selanjutnya interogasi itu udah mencakup ke pelaku-pelaku penyimpangan. Kita bisa lihat ke video berikut ini. Jangan ditiru ya. Nana. Ya, saya panggil pakai Mbak. Mbak. Ya nggak apa-apa sih. Mbak Nana. Iya, Pak. Papoy dong. Hah? Baba Nana. Potatona. Itu pertanyaan atau apa ya, Pak? Saya agak bingung. Bukan. Oh, bukan pertanyaan. Ya, saya perlu tahu 5W1H itu apa, Pak? Oh, itu sih standar banget ya di dunia berita. What, where, who, when, H-nya itu how, gitu. Nggak ada yang lebih menantang gitu pertanyaannya, Pak. Betul kan tapi 5W1H itu? Yang saya dapat sih 5W1H itu, wow. Widih. Wak. Wadidaw. Walah. H-nya? Iya. Nah, setelah melihat video tadi, kita akan masuk ke investigasi fraud. Secara umum, investigasi fraud itu ada berbagai macam kendala. Tapi yang pertama, kendala atau tantangan yang terberat dari suatu wawancara dan interogasi itu adalah waktu. Kenapa? Karena seseorang investigator itu yang baik harus mampu menjadwalkan dan mengurutkan wawancara yang benar sebelum wawancara tersebut dilakukan. Seperti membuat daftar pertanyaan, melakukan schedule
wawancara bersama narasumbernya, itu semuanya harus tersusun. Dan waktu tersebut itu harus berjalan dengan benar-benar dengan sistematis, karena wawancara itu biasa dilakukan untuk case-case yang melibatkan karyawan, nasabah, dan pihak ketiga yang terkait dalam jumlah banyak. Jadi harus menempatkan waktu-waktu tersebut dengan baik dan benar. Kemudian kita akan masuk secara terinci mengenai wawancara. Pengertian dari wawancara itu sendiri adalah merupakan sesuatu yang sering dilakukan oleh auditor dalam menjalankan tugas, yaitu tugas audit, dan merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan keterangan, memahami objek, pemeriksaan, pengujian keterangan yang telah didapatkan sebelumnya, melengkapi keterangan yang lain, dan tujuan-tujuan lain dari wawancara tersebut. Wawancara ini menjelaskan bahwa auditor itu memiliki tugas, yaitu dengan cara memiliki teknik dalam cara pengumpulan keterangan, memahami objek, dan menguji keterangan tersebut. Selanjutnya adalah pelaksanaan wawancara yang berhubungan dengan audit. Jadi wawancara ini juga berhubungan dengan audit. Yang saya ambil itu ada 3. Yang pertama, bagaimana pendokumentasian hasil bukti dan inti maksud wawancara. Yang dimaksud dari pendokumentasian itu adalah bagaimana cara auditor mengumpulkan hasil-hasil atau bukti-bukti dari proses wawancara berlangsung. Jadi pendokumentasian itu sama saja pengarsipan atau melakukan dokumentasi, mengambil hal-hal yang paling penting atau bukti-bukti yang terjadi di suatu proses wawancara itu berlangsung. Yang kedua adalah menunjukkan kemampuan, kompetensi, dan keterampilan auditor dalam melaksanakan tugas audit. Nah, di sini juga kemampuan auditor itu diuji saat melakukan wawancara. Karena auditor yang handal itu mampu dan berkompetensi dalam melaksanakan tugas audit, yaitu proses wawancara tersebut dari tahap persiapan sampai dengan tahap hasil dari wawancara tersebut. Yang ketiga adalah hasil berupa tulisan, media elektronik, atau media lain yang digunakan dalam kegiatan yang berkaitan dengan pembuktian. Nah, di sini adalah hasil, berarti wawancara itu harus menghasilkan sesuatu berupa tulisan ataupun media elektronik. Dalam tulisan itu bisa jadi laporan hasil wawancara. Yang berupa media elektronik itu bisa jadi rekaman dari handphone ataupun rekaman dari media-media yang dapat untuk merekam suara ataupun video. Ini digunakan untuk sebagai memperkuat pembuktian di tahap selanjutnya. Kemudian kita akan masuk ke teknik dasar dalam wawancara. Saya mengambil beberapa, yaitu yang pertama, kematangan pribadi. Jadi teknik dasar dalam wawancara itu adalah yang pertama kematangan pribadi. Kenapa pribadi itu harus matang? Karena sikap mental, kemampuan, pengetahuan yang dimiliki, dan penampilan fisik itu sangat penting dalam mendukung proses berlangsungnya wawancara. Karena seseorang yang memiliki mental yang baja itu mampu mengendalikan atau pada saat jalannya wawancara itu dapat berlangsung dari awal sampai akhir itu tercapai tujuan dari proses wawancara tersebut. Nah, sikap mental, pengetahuan yang dimiliki, pengetahuan dalam bidang penyimpangan tersebut, penyimpangan apa yang dilakukan, dan apa saja kira-kira yang dapat disebabkan mereka itu dapat menarik opini tersendiri dari beberapa pengetahuan yang mereka miliki. Penampilan fisik, orang yang berpenampilan rapi itu mencerminkan dirinya sendiri. Yang kedua, teknik dasar wawancara itu adalah koordinasi. Koordinasi ini didefinisikan sebagai teknik improvisasi, fleksibilitas, atau tidak kaku, di mana seorang investigator itu harus memiliki kemampuan untuk mengimprovisasi suatu keadaan agar tidak kaku atau bersifat fleksibilitas, di mana auditor dituntut untuk menjadi fleksibel atau tidak kaku, dapat mengimprovisasi suasana dalam suatu proses wawancara yang sedang berlangsung.
Yang ketiga ada gaya dan karakter. Ini didefinisikan sebagai intonasi suara, tatapan mata, ekspresi wajah, dan kemampuan memahami situasi dan kondisi. Auditor juga investigator itu dituntut untuk menyesuaikan intonasi suara saat bertanya, saat menegaskan, saat mendengarkan, tatapan mata, dan ekspresi mimik wajah yang ditampilkan dari investigator tersebut. Ini kemampuan mereka juga harus dituntut untuk memiliki kemampuan memahami situasi dan kondisi, seperti saatnya menekan atau saatnya membuat mereka mendengarkan kita, membuat percakapan itu hanya tertuju pada tunggal, pada kita sendiri. Itu adalah gaya dan karakter. Jadi semuanya harus dimiliki oleh investigator agar wawancara itu berjalan dengan lancar dan tercapai dalam tujuan wawancara tersebut. Selanjutnya ada kerjasama. Ini adalah diartikan sebagai pengalaman berinteraksi dengan berbagai jenis orang, berbagai jenis karakter sifat orang. Pengalaman berinteraksi yang dimiliki oleh investigator biasanya lebih banyak karena proses wawancara itu kan tidak hanya bertemu dengan satu karakter orang saja, tetapi juga banyak karakter orang. Jadi investigator itu harus memiliki pengalaman berinteraksi yang cukup. Dalam kurung itu adalah humble ya. Humble itu kan kita bisa berbaur kepada siapa saja. Bertemu dengan orang baru kita bisa menilai sikapnya seperti apa, sifatnya seperti apa. Itu. Selanjutnya, ini adalah hal-hal yang harus dilakukan dalam wawancara. Saya mengambil dari proses persiapan. Yang pertama itu adalah persiapan. Karena setiap kegiatan itu tanpa persiapan itu hanyalah omong kosong. Persiapan adalah pemahaman akan tujuan yang dilakukan dalam suatu proses wawancara. Penguasaan terhadap materi yang ditanyakan, alat dan bahan yang menunjang pada saat pelaksanaan wawancara tersebut. Di sini saya mengambil persiapan pada pertama kali karena dalam proses wawancara itu diperlukan daftar-daftar pertanyaan dan jadwal pada saat ingin melakukan wawancara, melakukan schedule untuk jadwal pertemuan saat wawancara, dan menyusun daftar-daftar pertanyaan agar saat proses wawancara berlangsung tidak ada kekeliruan dan tidak ada salah saat bertanya ataupun terlihat kaku dalam suatu interaksi saat wawancara tersebut. Alat-alat yang diperlukan mungkin bisa membawa alat tulis, buku, ataupun alat perekam suara. Itu juga bisa dibawa saat persiapan sebelum melakukan wawancara. Selanjutnya yang kedua itu adalah pelaksanaan. Setelah melakukan persiapan, kita melakukan pelaksanaan. Pelaksanaan ini adalah investigator itu dituntut menguasai teknik, prosedur, dan situasi atau kondisi. Tidak menutup kemungkinan bahwa wawancara dilakukan tanpa prosedur yang baku. Ini yang dimaksud tanpa prosedur yang baku itu berarti tidak menutup kemungkinan, berarti ada kemungkinan bahwa wawancara ini dilakukan secara mendadak. Nah, di sini tugas investigator itu harus menguasai situasi dan prosedur yang ada dalam proses wawancara tersebut. Dan teknik-teknik apa saja yang kita jelaskan tadi, teknik yang akan kita jelaskan nanti di slide selanjutnya. Yang selanjutnya adalah dokumentasi. Pendokumentasian hasil wawancara untuk mengungkapkan informasi memungkinkan digunakannya dokumen atau bukti wawancara sebagai bahan pembuktian suatu permasalahan yang akan diungkapkan. Nah, ini tadi adalah pengumpulan bukti-bukti, mengarsipkan bukti-bukti atau hasil wawancara untuk mengungkapkan informasi yang memungkinkan digunakan untuk sebagai pembuktian permasalahan yang akan diungkapkan oleh si investigator tersebut. Karena pendokumentasian ini sangat penting, karena tanpa pendokumentasian, bukti-bukti yang diperoleh, yang kita ketahui atau yang kita dapat, itu tidak akan menjadi kuat atau menjadi andal. Yang nomor 4 adalah analisis atau simpulan interpretasi wawancara. Jadi hasil akhir dari wawancara itu adalah interpretasi atau laporan hasil wawancara.
Laporan tersebut harus bersifat teliti, objektif, lengkap, dan akurat sehingga dapat digunakan sebagai bahan informasi atau pembuktian terhadap masalah yang ditanyakan atau masalah yang diselesaikan dalam proses wawancara tersebut. Teliti itu maksudnya dari awal sampai akhir tanya jawab itu direkap secara teliti oleh si investigator, dan objektif, lengkap, dan akurat. Itu hal-hal yang dapat kita lakukan dalam proses wawancara berlangsung. Selanjutnya kita akan memahami lebih dalam tentang interogasi. Interogasi merupakan suatu upaya dilakukan oleh pihak tertentu untuk meminta keterangan kepada seseorang menyangkut kesaksian orang tersebut terhadap pihak lain ataupun dirinya sendiri mengenai suatu aktivitas yang melibatkan pihak lain tersebut dan atau dirinya sendiri. Yang dimaksud dengan keterangan pada seseorang itu adalah seseorang yang melakukan penyimpangan. Dan orang yang melakukan interogasi ini adalah investigator tadi. Selanjutnya kita akan membahas tentang trik dan metode investigator. Investigator itu memiliki trik dan metode dalam melakukan interogasi. Yang pertama, saya mengutip penampilan dan sikap. Tadi saya sudah bilang bahwa penampilan dan sikap itu adalah hal yang fisik yang dapat kita lihat bahwa seseorang itu kompeten ataupun tidak. Jadi penampilan dan sikap ini adalah yang dimiliki oleh investigator ini kadang lebih mirip dengan algojo ketimbang hamba hukum, sangar dan bengis. Hamba hukum itu adalah pengacara, sangar dan bengis, bahwa dalam proses investigator ini lebih menjorok kepada pemaksaan untuk mengakui bahwa mereka itu bersalah, yang diinvestigasi itu bersalah, yang diinterogasi maksud saya. Yang kedua itu menjebak, menggiring opini, menyudutkan yang diinterogasi, memaksa, dan menyiksa. Nah, ini perbedaan antara interogasi dan wawancara sudah terlihat di trik dan metode ini ya. Karena di sini itu interogasi itu bersifatnya menjebak. Tugasnya investigator itu menggiring opini agar si pelaku itu tersudutkan di proses interogasi tersebut. Memaksa untuk mengakui bahwa dia itu bersalah. Dia itu telah melakukan kesalahan maksud saya. Dan bahkan saat menyudutkan opini, menyudutkan tersangka, mengiring opini, dan memaksa tidak bisa, itu bisa dilakukan proses menyiksa. Jadi tidak heran kalau interogasi itu dilakukan di tempat yang tertutup. Hanya ada pembicara dan penjawab saja. Yang ketiga adalah cuci otak. Menurut saya, cuci otak ini adalah untuk mengakui bahwa sesuatu itu tidak ada menjadi fakta. Nah, ini adalah kelebihan yang harus dimiliki oleh investigator. Metode dan trik ini harus dimiliki. Karena cuci otak ini dapat mengadakan fakta di tempat yang tidak seharusnya. Jadi istilah katanya berarti menuduh. Dapat menuduh, akhirnya dia menimbulkan fakta yang sesungguhnya. Bahwa si pelaku itu mengakui bahwa dia melakukan suatu penyimpangan. Yang selanjutnya adalah langkah-langkah saat berinterogasi. Yang pertama itu adalah direct positive confrontation. Ini diartikan sebagai investigator menembakkan sangkaan secara langsung. Berarti ini menuduh sifatnya. Direct itu menuduh dan mengkonfrontasi tersangka secara tegas. Menuduh dengan tegas bahwa kamu itu bersalah. Itu yang dimaksud dari direct positive confrontation. Untuk sangkaan tersebut untuk membuat si pelaku ini mengakui bahwa mereka itu melakukan penyimpangan. Dan yang kedua, itu adalah interrogation theme atau tema interogasi. Temanya ini bersifat spesifik ya. Pertanyaannya bertema. Dalam suatu keadaan, misalnya dalam membuat tema pertanyaan itu berhubungan dengan keuangan atau perekonomian yang dialami oleh si pelaku. Jadi pertanyaan bertema ini bermaksud untuk mendesak untuk si pelaku agar mengakui suatu kesalahan atau penyimpangan yang telah ia lakukan. Dalam keadaan lain itu adalah sebagai kambing hitam, bahwa
keadaan ekonomi tersebut menjadi kambing hitam untuk si pelaku. Itu yang dimaksud dengan pertanyaan yang bertema. Yang ketiga itu adalah handling denials. Yang dimaksud dengan tersangka yang bersalah dan tidak bersalah itu akan memberikan penyangkalan. Nah, di sini tugasnya investigator mencegah adanya penyangkalan dari si tersangka tersebut. Karena dengan ada penyangkalan itu dapat membuat si pelaku ini dapat mencari celah untuk mengelak atau mengajukan keberatan. Jadi denials ini adalah adanya penyangkalan. Jadi tersangka yang bersalah atau tidak bersalah memberikan penyangkalan. Selanjutnya adalah overcoming objection. Ini dimaksud dengan upayanya menyangkal akan mengubah taktiknya dalam mengajukan keberatan. Nah, ini yang dimaksud dengan tadi kita tidak boleh memberikan waktu untuk menjelaskan terlalu banyak. Jadi di sini tugasnya investigator itu membuat percakapan itu menjadi tunggal. Hanya investigator yang bertanya, dia hanya memberikan penjelasan tanpa ada penyangkalan dan pengajuan keberatan. Yang kelima adalah keeping the suspect attention. Yang dimaksud dengan keeping the suspect attention ini adalah investigator menjadi pembicara tunggal untuk menurunkan kepercayaan diri tersangka. Semakin kita berbicara hanya tunggal, kita saja berbicara, tidak memberikan peluang banyak atau celah-celah untuk si pelaku berbicara, itu membuat kepercayaan diri tersangka itu menurun. Yang keenam adalah handling the suspect passive mood. Ini adalah pengertian dari menurunnya mood si tersangka, karena kita telah membuat perubahan melalui mengisyaratkan adanya pergolakan di dalam batin tersangka untuk menceritakan kebenaran. Nah, di sini dengan adanya merosotnya mental si tersangka itu dapat menekan batin si tersangka untuk mengungkapkan kebenaran yang terjadi. Apa sih yang telah dia lakukan, siapa saja yang terlibat, dan apa saja yang telah mereka ambil, dan bagaimana itu bisa terjadi. Yang selanjutnya adalah presenting the alternative question. Puncak dari pengembangan tema interogasi atau investigator mempersempit temanya ke unsur utama dan memasuki pertanyaan alternatif. Yang dimaksud pertanyaan alternatif ini adalah pertanyaan yang menjuru kepada kesalahan atau penyimpangan yang dia lakukan. Nah, di puncak pengembangan tema ini, si investigator harus mempersempit temanya. Dari misalnya ekonomi harus langsung tertuju kepada keuangan. Misalnya itu adalah adanya anak yang harus dibiayai untuk sekolah. Itu kemungkinan dia melakukan tindakan kecurangan untuk membiayai sekolah anaknya. Dari ekonomi mempersempit menjadi mempersempit menjadi masalah keuangan. Yang nomor 8 adalah bringing the suspect into the conversation. Ini yang dimaksud dengan nomor 8 ini adalah perincian dari perbuatan tersangka. Jadi investigator itu harus memperinci perbuatan tersangka, penjelasan dari awal hingga akhir. Dan akhirnya akan dirumuskan menjadi sebuah pengakuan yang akan dijadikan sebagai bukti ke tahap yang selanjutnya. Nah, si investigator itu harus membuat catatan-catatan untuk jawaban-jawaban yang menjadikan itu menjadi bukti yang andal dalam suatu proses interogasi. Yang ke-9 itu the written confession. Puncaknya tersangka memberikan pengakuan secara tertulis. Setelah kita menyimpulkan dan memperinci pengakuan dari tersangka, kita memberikan mereka pengakuan secara tertulis untuk mengakui kesalahan-kesalahan atau penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh tersangka. Nah, dari 9 langkah-langkah tersebut, itu yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya kita akan masuk ke materi perbedaan wawancara dan interogasi. Yang pertama kita akan membahas wawancara dulu. Jadi wawancara di sini itu bersifat netral dan tidak menuduh.
Kenapa netral? Karena dia belum menunjukkan bahwa wawancara ini hanya bersifat tanya jawab, belum menuduh. Jadi hanya bersifat netral, hanya butuh si investigator bertanya dan si pelaku menjawab. Itu hanya seperti itu saja, belum menjadi proses-proses yang lebih lanjut. Yang kedua, bertujuan untuk mengumpulkan informasi. Nah, wawancara ini tujuannya untuk mengumpulkan informasi-informasi yang dapat dijadikan sebagai bukti-bukti yang andal dalam tahap-tahap selanjutnya, seperti di pengadilan nanti. Yang selanjutnya adalah wawancara itu biasanya dilakukan pada saat awal investigasi. Nah, pertama-tama saat kita melakukan investigasi sebuah kasus atau kecurangan, hal yang pertama kita lakukan adalah wawancara sebelum masuk ke tahap interogasi. Yang keempat itu adalah bisa dilakukan dalam berbagai lingkungan atau suasana. Nah, jadi wawancara ini tidak bersifat tertutup, jadi masih terbuka. Bisa dilakukan di berbagai lingkungan, misalnya sambil ngopi ataupun sambil berbincang-bincang. Yang selanjutnya itu adalah bersifat cair, tidak terstruktur. Jadi si investigator masih bisa mencairkan suasana, tidak terpusat atau tidak menjadi pembicaraan tunggal oleh si investigator. Yang keenam itu mencari hasil wawancara dari awal sampai akhir. Nah, tugas dari investigator itu membuat laporan hasil wawancara yang dibuat dari awal pertanyaan sampai akhir jawaban. Itu. Selanjutnya kita masuk ke interogasi. Yang pertama, interogasi ini bersifat menuduh. Dari sini bisa kita lihat bahwa perbedaan antara wawancara dan interogasi itu sifatnya itu sudah berbeda. Kalau wawancara itu netral dan interogasi itu menuduh. Jadi orang yang udah kena interogasi itu biasanya udah ada bau-bau jejaring-jejaring antara perilaku penyimpangan. Yang kedua itu bertujuan untuk mengetahui yang sebenarnya, apa sebenarnya yang terjadi, siapa yang melakukan, dan berapa jumlah atau nilai fraud yang telah mereka lakukan. Nah, setelah melakukan wawancara, interogasi ini adalah tujuannya menentukan atau mengetahui siapa sebenarnya dalang dari sebuah pelaku kecurangan ini dan jaring-jaring siapa saja yang ikut terjaring dalam suatu kecurangan dan berapa nilai yang telah mereka simpangkan. Itu yang ketiga adalah taktik membuat pernyataan bukan pertanyaan. Wawancara tadi adalah sekumpulan daftar pertanyaan yang ditanyakan dalam suatu proses atau suatu interaksi. Kalau interogasi ini membuat sebuah pernyataan bahwa si pelaku itu melakukan suatu kecurangan untuk membuat si pelaku itu mengakui kesalahannya. Yang keempat, dilakukan di lingkungan terkontrol, bukan sembarang tempat. Nah, kalau interogasi itu biasanya di ruang tertutup, hanya ada pembicara dan penjawab saja, atau investigator dan pelaku di suatu ruang tersebut. Karena ini bersifatnya tertutup ya, khusus. Yang kelima itu hanya dilakukan pada saat investigator mempunyai keyakinan memadai sesuai ketika seseorang itu divonis bersalah. Jadi di sini saat seseorang divonis bersalah, investigator bisa melakukan interogasi melalui keyakinan-keyakinan yang memadai, seperti bukti-bukti yang memadai ataupun bukti-bukti yang andal dapat dibawa ke tahap yang selanjutnya. Setelah itu kita akan masuk ke manfaat wawancara sebelum interogasi. Kenapa kita sebelum melakukan interogasi harus melakukan wawancara terlebih dahulu? Nah, karena yang pertama, sifat tidak menuduh dalam wawancara memungkinkan investigator membangun hubungan saling percaya dan menghormati, tidak mungkin dibangun dalam suasana yang sifat menuduh. Karena pada saat interogasi itu sifatnya adalah menuduh. Itu udah di jenjang yang
mungkin udah tidak ada lagi negosiasi antara si pembicara dan penjawab. Kalau dalam proses wawancara itu masih ada proses negosiasi, atau saat wawancara si pelaku mau mengakui kesalahannya secara langsung, itu lebih baik daripada proses interogasi. Karena ujung dari proses interogasi itu bisa-bisa melakukan kekerasan terhadap si pelaku untuk mengakui, untuk memaksa pelaku untuk mengakui kesalahannya. Yang kedua itu adalah selama wawancara, investigator seringkali mengorek keterangan. Keterangan ini bersifat penting mengenai tertuduh yang sangat berharga sewaktu melakukan interogasi. Nah, di sini mengorek keterangan ini penting bagi si investigator karena tertuduh itu dapat sewaktu-waktu melakukan pembelaan pada saat interogasi. Jadi selama wawancara itu seringkali si investigator itu melakukan pertanyaan-pertanyaan untuk mengorek keterangan yang penting agar bisa dibawa ke proses atau tahap interogasi. Yang selanjutnya ada keuntungan psikologis untuk investigator maksud saya. Ketika melakukan wawancara sebelum interogasi, akan lebih mudah dicapai apabila investigator menawarkan kesempatan. Kesempatan ini berupa negosiasi untuk mengakui kesalahan atau penyimpangan yang telah dia lakukan kepada si pelaku untuk menceritakan sebenarnya siapa saja yang terlibat, apa saja yang mereka lakukan, dan bernilai berapakah yang telah mereka ambil atau mereka simpangkan di sini. Itu adalah keuntungan dan manfaat-manfaat sebelum melakukan wawancara sebelum interogasi. Yang terakhir itu adalah tidak ada jaminan tertuduh akan mengakui bersalah dalam suatu proses interogasi. Padahal ia sudah diwawancara terlebih dahulu dan memberikan keterangan palsu selama wawancara. Investigator dapat menggunakan keterangan dari hasil interogasi yang mengungkapkan kebohongannya. Hal ini membawanya lebih dekat ke arah putusan pengadilan yang menyatakan bahwa ia itu bersalah. Jadi dengan adanya kita melakukan proses wawancara terlebih dahulu, ini tidak akan menjadi kekeliruan atau bukti-bukti menjadi lebih andal. Lebih bisa diandalkan di saat proses pengadilan. Karena bisa saja saat interogasi, dia tidak mengakui kesalahannya, malah mengelak atau mengajukan keberatan. Jadi setelah melakukan wawancara itu hasilnya dapat dijadikan acuan untuk tahap interogasi dan di pengadilan. Berikut adalah karakteristik investigator yang baik. Ini saya mengutip beberapa. Yang pertama itu adalah orang yang mudah bergaul, berbakat dalam berinteraksi. Di sini dimaksudkan adalah humble ya. Karena orang-orang humble itu biasanya mudah bergaul dan berbakat dalam berinteraksi. Maksud berbakat dalam berinteraksi ini bisa mengendalikan suasana atau kondisi. Jadi, si investigator dapat berinteraksi mencapai tujuan dari suatu wawancara ataupun interogasi tersebut. Yang kedua itu ingin membuat orang lain berbagi informasi. Jadi, seorang investigator yang baik itu harus memiliki sikap dipercaya oleh si pelaku agar mau berbagi informasi atau kecurangan-kecurangan yang telah ia lakukan itu dibagikan kepada si investigator. Yang ketiga itu adalah pewawancara tidak akan menginterupsi responden dengan pertanyaan yang tidak penting. Nah, di sini gunanya melakukan persiapan saat sebelum melakukan wawancara, menyiapkan daftar-daftar pertanyaan yang berkaitan atau penting saat proses wawancara berlangsung, agar tidak ada interupsi responden dengan pertanyaan yang tidak penting. Karena itu dapat membuat celah-celah si pelaku untuk mengajukan keberatan. Yang keempat adalah dapat menyusun pertanyaan yang spesifik yang bisa membuat responden secara sukarela memberikan informasi. Nah, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang menjuru kepada kesalahannya. Bahwa si pelaku berpikir tidak ada lagi celah untuk dia melakukan pengelakan terhadap penyalahgunaan yang telah ia lakukan.
Yang selanjutnya itu nomor 5, menunjukkan keseriusan dalam perhatian atas jawaban yang mereka berikan atau responden berikan. Ini keseriusan ini adalah maksudnya saat si responden ini memberikan jawaban, kita itu memperhatikan dengan seksama apa yang mereka paparkan kepada kita. Dan kita memberikan perhatian khusus untuk dia. Tidak ada mata kita hanya berpaku kepada dia dan mimik wajah kita itu terlihat serius. Jadi si responden itu menunjukkan bahwa si investigator itu tidak bisa dibodohi atau tidak bisa dikelabuhi. Nomor 6, cara mengajukan pertanyaan tidak dengan sikap yang menyalahkan. Nah, maksud dari tidak menyalahkan ini, dia membuat runtutan pertanyaan itu bersifat yang objektif, tidak menyalahkan. Jadi sesuai dengan fakta atau ada bukti-bukti yang didukung. Yang ketujuh adalah wawancara harus tepat waktu, berpakaian rapi, dan bersikap fair dalam berinteraksi dengan responden. Saat melakukan proses wawancara ataupun interogasi, wawancara itu harus tepat waktu. Jika janjian jam 12, mereka harus datang 1 jam sebelumnya itu bisa. Agar bisa menyiapkan, karena dalam proses atau langkah-langkah melakukan wawancara itu harus melakukan persiapan terlebih dahulu ya. Dan berpakaian rapi, karena orang yang berpakaian rapi itu mencerminkan kepribadiannya tersendiri. Dan bersikap berapi-api dalam berinteraksi. Kita itu berfokus atau pembicaraan menjadi tunggal saat berinteraksi dengan si responden. Dan kesimpulan dari awal saya bacakan tadi mengenai wawancara dan interogasi ini adalah wawancara dan interogasi ini sering digunakan sebagai jalan untuk mengungkapkan kecurangan dengan proses investigatif. Hal ini umumnya karena ketidaktahuan. Ada juga penyelidik yang mengerti, maka kedua istilah tersebut sengaja digunakannya secara kekeliruan. Misalnya untuk memberi kesan kepada majelis hakim bahwa tidak menggunakan kekerasan, maka ia menggunakan istilah wawancara. Padahal istilah interogasi lebih tepat menggambarkan tindakan pemeriksaan atau investigasinya. Tujuan wawancara adalah mengumpulkan keterangan, memahami objek pemeriksaan, menguji keterangan yang telah didapatkan sebelumnya, melengkapi keterangan, dan yang lain sebagainya. Dan sedangkan tujuan dari interogasi itu adalah mencari keterangan dari semua hal-hal yang dia dapat dari proses wawancara tersebut untuk mencapai tujuan dari wawancara dan interogasi. Itu adalah kesimpulannya. Ini adalah quotes yang akan saya bacakan oleh Maxwell. Kemampuan untuk mendisiplinkan diri Anda untuk menunda kepuasan dalam jangka pendek, untuk menikmati imbalan yang lebih besar dalam jangka panjang. Ini adalah persyaratan yang sangat diperlukan untuk kesuksesan. Jadi, kemampuan kita untuk disiplin itu dapat menjadikan kita orang yang sukses di kemudian hari. Karena ada pepatah bilang, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Karena semua itu butuh proses untuk menjadi sesuatu yang membanggakan. Ya, sekian presentasi dari saya. Saya Nadia Puspitaningrum. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun salah penafsiran. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh email ke email saya nadiapuspita54@gmail.com. Dan jangan lupa ingat pesan ibu 3M. Bye-bye. Our turret has been destroyed.